Selamat hari Minggu bagi umat yang berada di rumah ibadah dan di rumah masing-masing. Sebelum kebaktian dimulai, ada beberapa hal yang hendak kami sampaikan. Pertama, kebaktian wilayah virtual akan diadakan pada hari Rabu 18 Mei 2022 pukul 19.30 dengan tema Jangan Khawatir. Diharapkan umat dapat mengikutinya sesuai dengan wilayah masing-masing dan informasi lebih lanjut dapat dilihat dalam Warta Jemaat Digital. Kedua, kebaktian lansia dalam rangka Hari Orang Tua akan diadakan pada hari Kamis 19 Mei 2022 pukul 10 pagi. Opa, Oma dapat mengikutinya secara virtual di kanal YouTube GKI Kepaduri. Ketiga, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 pukul 08.30 dengan tema Sampaikanlah Berita Pertobatan dan Pengampunan yang akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Hengki Kartamiharja. Keempat, tema kebaktian minggu ini adalah revitalisasi ibadah yang akan dilayani oleh TPG Kristian Adi Pamungkas. Demikian beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari bersaat teduh. Umat kami undang bangkit berdiri. Umat yang kekasih, dengan semangat sukacita di dalam kasih Kristus, marilah kita datang dan menyembah Tuhan. Masyurkanlah namanya dengan nyanyi dan puji-pujian. Kristuslah Sang Junjungan kekal dan mulia. Sungguh agunglah kasih Allah kepada setiap insan dan seluruh ciptaan. Mari kita menaikkan pujian dari NKB 17 bait 1-3. Agunglah kasih Allahku. Tiada yang setaranya, neraka dan air remuk, kami kamu tergapalah. Kasih-Nya agunglah sambut ramahnya. Dia mencari yang sesat, Dia mengampuninya. Oh kasih meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkebun.
kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Umat Tuhan yang terkasih, ibadah atau peribadahan merupakan salah satu bentuk pengabdian orang beriman kepada Tuhan. Di dalam ibadah kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Di dalam ibadah kita menyatakan syukur atas anugerahnya. Di dalam ibadah juga kita diteguhkan untuk diutus menjadi pelaku firman Allah. Revitalisasi ibadah menjadi tema khusus pada hari Minggu ini. Melalui tema ini kita diajak untuk mendalami kembali arti ibadah atau peribadahan yang secara khusus kita lakukan setiap minggu. Kita juga diajak untuk memahami unsur-unsur yang terdapat di dalam liturgi. Ritual peribadahan secara utuh memberi spirit kepada setiap kita untuk melakukan firman Tuhan sebagai wujud ibadah yang sejati di tengah-tengah kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita memaknai dan menghidupi ibadah yang setiap minggu kita ikuti ini? Apakah kita juga sungguh-sungguh melakukan ibadah yang sejati dengan melakukan firman-Nya di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari? Mari kita merenungkannya secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Allah, sebagai orang beriman, sudah semestinya kami hidup dengan Engkau, baik dalam doa-doa yang kami naikkan, ataupun melalui ibadah-ibadah yang kami ikuti. Namun tidak jarang kami menjalani doa dan ibadah kami sebatas rutinitas, tanpa penghayatan makna di dalamnya. Kami mengikuti kebaktian, namun tidak beribadah dalam keseharian. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Sungguh kami memerlukan Kau ya Tuhan, untuk menuntun, membimbing langkah kehidupan kami. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan hikmat-Mu. Kepada Tuhan kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di
Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan bersamamu. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar tindakanku berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu tak hitung dasaku, sangatlah besar dan mulia. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kini saatnya kita untuk membaca, merenungkan, dan menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengimani dan percaya bahwa hanya Tuhan Allah sajalah yang membangunkan iman kami, memulihkan kami dengan kasih yang sejati. Ketika anugerah-Mu boleh dilimpahkan di dalam kehidupan kami, rahmat, karunia-Mu yang mengiringi setiap langkah kami ya Tuhan. Kami juga mengimani bahwa firman-Mu juga yang menjadi pedoman bagi langkah kehidupan kami. Karena itu pada saat ini ya Tuhan, bangunkanlah iman kami untuk boleh menerima firman-Mu serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Roh Kudus yang menuntun dan memampukan kami, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Alkitab ya. Di depan tulisannya bacaan Injil, tapi saya menyebutnya sebagai bacaan Alkitab. Hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1, Bapak Ibu. Roma 12 ayat 1, karena hanya satu ayat, saya mengundang kita untuk membacanya bersama-sama ya, Bapak Ibu Saudara.
Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 1, 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mau memelihara dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya memulai khotbah pada hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa berdasarkan keputusan PMJ hari Jumat kemarin, pendeta atau pengkhotbah yang melayani firman di kebaktian minggu telah diputuskan untuk bisa membuka masker, begitu ya. Mulai per hari ini untuk pengkhotbah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti seterusnya bisa ke song leader dan seterusnya dan sebagainya sesuai dengan situasi kondisi yang terjadi yang ada. Karena itu izinkan saya untuk membuka masker ya Bapak Ibu ya. Oke. Bah, masih adik kok Bapak Ibu mukanya ya belum berubah. Ya, Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah revitalisasi ibadah ya. Saya pakai clip on ini udah nyala. Tes ya. Cek. Sudah terdengar jelas ya Bapak Ibu Saudara baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah. Tema kita hari ini adalah revitalisasi ibadah Bapak Ibu. Dan ini tema mendadak dalam tanda kutip begitu karena ditentukan baru sekitar 2 minggu yang lalu diubah temanya ketika saya ngobrol dengan Pak Christian Siregar dengan Bu Angelin Chandra gitu ya. Kita udah mulai mendekati situasi ibadah yang sudah dibuka gitu ya, jumlah jemaat yang hadir juga sudah mulai bertambah, ya mudah-mudahan situasinya terus membaik gitu. Nah karena itu kita mau mengangkat tema ini untuk melihat sebenarnya hal-hal yang perlu kita ketahui bersama karena setelah 2 tahun gitu ya, kita ibadah secara online, secara struktur ibadah juga banyak perubahan, ada pengurangan bagian-bagian di dalam ibadah yang tidak dimasukkan untuk meminimalisir waktu gitu ya selama pandemi setidaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sih revitalisasi ibadah itu? Nah, ini suara saya agak ngegaung nggak ya kayaknya ya? Dikecilin sedikit aja, Pak. Cek, ya. Ya, revitalisasi. Revitalisasi itu Bapak Ibu adalah suatu proses untuk menghidupkan kembali sesuatu hal yang sebelumnya udah terberdaya gitu ya. Jadi bukan yang sebelumnya tidak ada tetapi sudah ada dan sudah terberdaya. Kemudian revitalisasi itu juga berarti menjadikan sesuatu tersebut untuk menjadi lebih vital atau sangat penting atau sangat diperlukan. Karenanya Bapak Ibu Saudara, revitalisasi ibadah adalah proses menghidupkan kembali peribadahan sebagai cara, sebagai nilai, sarana pengembangan spiritualitas. Kenapa? Karena kita melihat bahwa ibadah ini adalah penting, ibadah ini adalah diperlukan, ibadah itu vital. Ya, karena itu kita mau memberikan perhatian, memberikan fokus pada peribadahan yang terjadi. Kenapa revitalisasi ibadah? Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa tema ini disampaikan atau diangkat dalam kebaktian minggu hari ini? Karena situasi pandemi COVID-19 yang berjalan di belakang kita di waktu-waktu kemarin gitu ya, telah mengubah beberapa unsur, tata cara, juga metode peribadahan. Semisal Bapak Ibu kalau diperhatikan waktu pertama kali nih COVID ya, langsung semuanya online. Terus waktu itu Pak Daud, ada Bu Angelin, Pak Kris, gimana nih kita ibadahnya begitu ya. Kita online, lagunya dipangkas, bait-bait lagunya juga dipangkas. Kemudian bacaannya biasanya bacaan leksionari ya, Bapak Ibu ada 4 bacaan. Perjanjian Lama, kemudian ada Mazmur yang dinyanyikan, bacaan kedua, dan ada bacaan Injil, itu juga kita kurangi, akhirnya hanya bacaan Injil saja. Dan
banyak perampingan unsur-unsur liturgis gitu ya. Ya sebenarnya bisa dikatakan itu tidak ideal, tapi situasinya karena harus begitu Bapak Ibu. Untuk meminimalisir penyebaran virus ketika itu kan, jadi antigen dulu lah, dicek dulu, kemudian harus pakai masker juga ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, perubahan tersebut berdampak terhadap rasa peribadahan yang dialami umat. Setelah berjalan beberapa waktu ibadah online, ada seorang jemaat yang berkata kepada saya gitu ya, Pak Adi, tahu nggak, saya ibadah online yang ngikutin di YouTube, pertama masih duduk bareng sama keluarga, ya kan, pakai batik gitu ya, pakai rapih lah, berdiri, pengakuan iman berdiri. Terus beberapa minggu kemudian, saya cuma pakai batik sama celana pendek, Bapak Ibu. Gitu. Dia bilang gitu ke saya loh, ini beneran ya, tapi saya nggak menyebutkan siapa namanya ya. Setelah itu Pak Adi, saya tuh ngerasa ibadah online kayaknya kurang enak. Saya bangun gitu ya, maaf ya Pak Adi, saya cuma pakai singlet misalnya begitu. Atau pakai daster. Nah ini yang ketawa-ketawa kayak ngerasa nih kayaknya nih. Bang Roni langsung begitu, oh enggak. Terus Pak Adi, kemudian saya ya bukan cuma pakai singlet, tapi saya sambil masak Pak Adi begitu ya. Macam-macam Bapak Ibu ya, di situ saya merespon, saya tidak menyalahkan atau tidak membenarkan gitu. Tapi situasinya memang begitu yang dialami selama ibadah online gitu. Ya. Akhirnya taste atau rasa ibadah itu jadi hilang, ya. Dan tenang saja Bapak Ibu yang mengalami hal tersebut, bukan hanya Bapak Ibu tapi banyak juga yang mengalami seperti itu saya katakan, ya. Tidak sedikit. Dan kemudian revitalisasi ibadah ini dilakukan untuk mengembalikan situasi peribadahan, khususnya dari segi struktur liturgi seperti sebelum pandemi. Ya, kalau istilah saya liturgi back to normal, Bapak Ibu. Kenapa ini dilakukan? Karena kita udah bisa ibadah di gedung gereja lagi. Ya, kita juga udah bisa mendekati situasi yang lebih baik lagi lah ya. Mudah-mudahan ya, harapan kita semua begitu ya, Bapak Ibu. Karenanya peribadahan sebagai sesuatu yang vital, kita mau membuat ini sebagai hal yang penting harus diperhatikan. Ini terkait dengan spiritualitas, kerohanian kita dan seterusnya. Ya, karena itu Bapak Ibu secara konkret revitalisasi ibadah ini akan menuju sasaran seperti nanti kita akan memulai lagi pembacaan Alkitab dengan leksionari. Jadi ada lektor 1 ya, pemazmur, lektor 2. Udah lama kan Bapak Ibu Mazmur gak dinyanyiin, biasanya kan dinyanyiin begitu ya. Kemudian jumlah lagu juga kita akan kembalikan ke normal. Misalnya sebelumnya itu 4 lagu doang ya, terus nambah 5 lagu. Hari ini kita hanya 5 nyanyian ya. Biasa kan kalau habis kata pembuka tuh Bapak Ibu ada nyanyian kan. Nah ini kan kita belum ada nih, langsung pengakuan dosa ya. Nanti kita buat ada persis seperti sebelum pandemi ya. Jadi itu menjadi sesuatu ibadah yang utuh begitu Bapak Ibu, dan rencananya itu akan dimulai tanggal 5 Juni ketika Pentakosta ya, Thanksgiving. Di situ sebagai titik mulanya lah untuk perubahan itu. Jadi perlu banyak hal yang dipersiapkan untuk mencapai ke sana. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk kita lebih memahami lagi revitalisasi ibadah ini, kita juga mau disegarkan sebenarnya dalam ibadah hari ini. Kembali diingatkan, disegarkan tentang makna ibadah. Kenapa saya harus beribadah ke gereja? Apakah ini hanya kewajiban atau rutinitas orang Kristen yang setiap minggu harus ke gereja? Ataukah ini hanya sebuah keharusan yang ya karena saya Kristen saya disuruh ya udahlah ke gereja aja, ritual terus terima berkat, di akhirnya seperti itukah gitu ya. Nah, kita memahami kembali makna ibadah yang tidak sekadar hanya selebrasi di gereja, tapi ketika kita ibadah di luar gitu ya, melalui perbuatan dan perilaku kita. Nah, kita mau melihat apa sih ibadah itu Bapak Ibu. Nah, liturgi. Istilah liturgi ini Bapak Ibu atau dalam bahasa Yunani itu liturgia, gabungan dari kata laos. Laos itu artinya umat, masyarakat, bangsa, persekutuan. Dan kata ergon. Ergon itu kerja pelayanan ya. Artinya liturgia itu mempunyai arti pelayanan umat untuk pengabdian masyarakat, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan ibadah. Ini pengertian pada masa lampau Bapak Ibu. Jadi orang ketika bayar pajak itu udah dianggap sebagai berliturgi ya. Zaman dulu, zaman Romawi kuno. Kenapa? Karena mereka bersama-sama, bekerja bersama untuk membangun sesuatu gitu ya. Kalau Bapak Ibu bayar pajak misalnya sekarang, nah itu sebenarnya adalah kehidupan berliturgi dalam pengertian konteks Romawi kuno dulu. Istilah laos dan ergon Bapak Ibu Saudara diambil dari kehidupan masyarakat Yunani kuno gitu ya.
sebagai bentuk kerja nyata rakyat kepada bangsa dan negara. Nah, ini dalam tradisi Yunani kuno itu istilah liturgi itu kerja nyata rakyat kepada bangsa dan negara, ya. Secara praktis hal itu berupa bayar pajak, misalnya membela negara dari ancaman musuh atau wajib militer. Nah, itu kan saya nggak tahu ya, beberapa negara ada wajib militer gitu ya untuk warga sipilnya misalnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari berliturgi dalam pengertian masyarakat Yunani kuno gitu. Mungkin kalau di kultur Indonesia apa ya? Kerja bakti kali ya Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu masih suka ada yang dapat surat dari RT atau RW gitu, kerja bakti gitu misalnya, atau apa di lingkungan sekitar gitu. Itu salah satu bentuk pengabdian gitu ya, untuk lingkungan sekitar misalnya seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, namun liturgia juga digunakan untuk istilah pelayan rumah tangga dan pegawai pemerintahan, ya. Di Alkitab kemudian Rasul Paulus menyebutkan dirinya sebagai pelayan atau liturgos Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, ya. Paulus juga menyebutkan liturgi sebagai sikap beriman sehari-hari, dan ini yang akan kita bahas, kita lihat nanti terkait dengan bacaan kita, ya, bahwa liturgi itu adalah sikap beriman sehari-hari. Dan istilah liturgi ini sendiri Bapak Ibu Saudara baru dimasukkan sebagai istilah dalam perayaan ibadah gereja itu sekitar abad ke-12. Jadi sebelum abad 12 istilah ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Tapi setelah mulai dari abad 12 itu istilah liturgi ini digunakan di dalam peribadahan, ya. Liturgi Natal, liturgi masa raya Paskah misalnya seperti itu. Nah, liturgi sama kebaktian sama atau beda? Kita lihat ya Bapak Ibu ya, kebaktian. Istilah kebaktian ini kita gunakan juga dalam gereja kita ya. Kebaktian umum misalnya kan. Berasal dari kata bakti, bahasa Sanskerta ya Bapak Ibu, yang berarti perbuatan yang menyatakan setia dan hormat atau memperhambakan diri, perbuatan baik. Bakti dapat ditujukan baik untuk seseorang, negara maupun untuk Tuhan yang dilakukan dengan sukarela. Makanya ada istilah seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Ketika seorang anak berbakti kepada orang tua, dia itu berarti setia kepada orang tuanya, menaruh hormat sama orang tuanya, ya. Dia akan berbuat baik kepada orang tuanya. Sama ketika kita berbakti kepada Tuhan, kita pun juga setia menaruh hormat pada Tuhan. Kalau sekarang kita kebaktian nih Bapak Ibu, berarti kita lagi berbakti pada Tuhan. Yang ketiga, istilah ibadah Bapak Ibu. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab sebenarnya, yakni ebdu atau abdu, ya. Atau abdi, ya, sama dengan hamba juga. Kata ini sejajar dengan kata bahasa Ibrani abodah, ya, ebed atau hamba, yang artinya perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Tuhan. Jadi sama sebenarnya, ibadah, kebaktian sama. Liturgi pun juga sama gitu Bapak Ibu ya. Ibadah terkait erat-eratnya dengan suatu kegiatan manusia kepada Allah, yakni dengan pelayanan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dengan demikian, saya mengatakan Bapak Ibu bahwa istilah kebaktian, istilah ibadah, dan istilah liturgi itu ketiganya mempunyai arti yang sama. Ya. Jadi ketika dikatakan sebagai kebaktian minggu, itu sama juga artinya dengan ibadah minggu, dengan liturgi minggu juga sama. Jadi liturgi itu bukan kertas liturginya ya Bapak Ibu ya. Kertasnya itu disebut sebagai tata liturgi. Ya, tata liturgi atau tata kebaktian atau tata ibadah itu kertasnya. Tapi kalau liturgi itu sendiri artinya ibadah juga kebaktian. Nah, kenapa kita beribadah Bapak Ibu? Setidaknya ada dua hal. Yang pertama, ibadah itu pembentukan hidup spiritualitas. Dan yang kedua adalah ibadah itu cara mengekspresikan iman kita kepada Tuhan. Di dalam ibadah Bapak Ibu Saudara kita merayakan keselamatan. Itu sebabnya dikatakan bahwa liturgi atau kebaktian atau ibadah adalah sebuah perayaan, ya. Perayaan keselamatan. Jadi inti iman Kristen itu adalah anugerah keselamatan melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Poinnya di situ. Dan itu kenapa di semua gereja atau kebanyakan gereja pasti ada salib di depannya Bapak Ibu. Ya, lambang salib itu adalah lambang inti iman Kristen, yaitu kebangkitan Kristus sebagai wujud kasih Allah yang menyelamatkan umat manusia. Ibadah merupakan salah satu sarana motivasi dan pelatihan untuk kehidupan spiritual yang utuh, yaitu kehidupan liturgis yang mencakup baik perayaan maupun ibadah dalam hidup sehari-hari. Ibadah dalam hidup sehari-hari yang saya maksudkan adalah bukan
kita ini ya, bukan dalam bentuk selebrasi atau baca Alkitab, enggak Bapak Ibu. Ibadah dalam sehari-hari itu dalam perbuatan maupun perkataan kita, tindakan kita. Ya, dikatakan bahwa ibadah merupakan salah satu sarana motivasi dan pelatihan. Karenanya saya selalu menggambarkan bahwa ibadah itu seperti bengkel Bapak Ibu. Ya, kita adalah kendaraannya. Namanya kita punya kendaraan, pasti ada masa-masa untuk diservis, ganti oli ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak diservis, nggak diganti oli, gimana keadaan kendaraannya Bapak Ibu? Nggak akan bisa maksimal, bisa mogok di jalan. Karenanya Bapak Ibu, ibadah itu seperti kita ke bengkel. Ya. Kita direparasi, kita diservis, kita dilatih, ya, kita disegarkan di situ supaya apa? Supaya ketika kita keluar dari gereja, selesai ibadah, kita bisa seperti mobil atau motor yang selesai diservis, maksimal lagi, gitu ya. Bisa melakukan tugas dan misi kita di dunia. Itulah. Nah, dan ibadah itu tidak dipandang seperti restoran Bapak Ibu ya. Kerap kali beberapa orang, ya namanya kalau kita pergi ke restoran atau makanan enak ya sah-sah saja ya, pasti kita akan melihat ini menu makanannya apa, yang istimewa apa. Restoran yang enak yang mana nih gitu kan. Wah, kalau di sini nih enak nih babi panggangnya misalnya begitu ya. Wah, kalau di sini enak nih capcaynya misalnya begitu. Kita akan compare misalnya, dan itu sah-sah aja kalau kita restoran. Tapi ibadah itu bukan seperti kita menikmati mana tempat yang enak, mana tempat yang nggak enak, dan kita membandingkan dan seterusnya. Tetapi kita melihat bahwa ibadah atau liturgi itu untuk kita melayani bersama, membangun bersama, kerja bersama ya. Dan di situ kita dilatih iman spiritualitas kita. Kita disegarkan melalui pelayanan firman, juga puji-pujian di situ ya, sehingga kita dapat spirit yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan demikian ada dua dimensi ibadah, yaitu dua dimensi ini. Ada yang pertama, ibadah itu sebagai perayaan yang kita ikuti setiap hari Minggu, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua adalah ibadah di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di dalam Roma 12 ayat 1 nanti kita akan lihat. Ketika kita beribadah dalam gereja di hari Minggu, itu adalah perayaan. Itu adalah ibadah. Ketika selesai ibadah sebagai perayaan di gereja nih, kita keluar nanti Bapak Ibu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai hari Sabtu, itu pun juga ibadah melalui perbuatan kita. Dua dimensi inilah yang akhirnya mencakup bahwa hidup kita sejatinya adalah ibadah. Nah, ada sebuah buku Bapak Ibu, The Liturgy After Liturgy, yang mengatakan seperti ini dalam buku itu. Ibadah seringkali dipahami sebagai aktivitas di dalam gedung gereja. Berdoa, bernyanyi, mendengarkan firman. Padahal ibadah tidak terbatas pada tembok ruang gereja, bukan sekadar cuma ibadah itu nyanyi, berdoa, baca Alkitab seterusnya, tetapi ibadah juga masuk dalam ruang publik keseharian umat, keseharian kita. Dalam pekerjaan, keluarga, dengan tetangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pebisnis, apapun kita, itu adalah ibadah. Kemudian, apa sih yang menjadi dasar liturgi kita Bapak Ibu? Ya, dasar liturgi atau kebaktian atau ibadah minggu yang kita lakukan di sini, Bapak Ibu. Jadi Allah Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu memberikan anugerah kepada kita, yaitu anugerah keselamatan dari atas ke bawah, memberikan anugerah keselamatan kepada kita, kemudian kita merespons dengan ungkapan syukur. Jadi ibadah itu dimulai dari Allah yang memberikan kemurahan kepada kita ke bawah, kemudian kita meresponnya dengan ungkapan syukur. Bukan kita yang dari bawah ke atas, Tuhan berkatilah kami, memintalah dan segala macam, Tuhan kami muji namamu supaya engkau memberikan berkat, enggak. Jadi bukan dimulai dari manusia yang minta kepada Tuhan dan Tuhan memberikan gitu ya. Tetapi semuanya dibangun dalam kesadaran bahwa Allah terlebih dulu yang pertama kali memberikan anugerah kepada kita, sehingga kita meresponnya dengan ungkapan syukur. Rahmat dan anugerah Allah dinyatakan kepada manusia. Kita merespons anugerah Allah tersebut dengan ungkapan syukur dalam puji-pujian, doa, perbuatan, dan seterusnya. Ini yang menjadi prinsip dasar liturgi atau peribadahan kita Bapak Ibu. Dan kemudian ini yang menjadi ciri utama liturgi minggu, tadi yang saya katakan pelayanan firman, ya, the God words itu, firman Allah, perkataan Allah yang dinyatakan kepada manusia, kemudian manusia menyampaikan ungkapan syukur melalui pelayanan meja Bapak Ibu. Ya, ini dua poin penting dalam unsur ibadah. Karenanya kenapa salib, mimbar, dan meja itu pasti simetris Bapak Ibu. Ya, salib, mimbar, dan meja itu simetris. Karena yang utama adalah salib itu sebagai inti iman Kristen. Kebangkitan Kristus, keselamatan Kristus. Kemudian yang kedua adalah mimbar itu menyimbolkan firman Allah. Disitulah sabda disampaikan. Dan yang ketiga adalah pelayanan meja. Biasanya terjadi di sini apa Bapak Ibu?
perjamuan kudus, ya. Dan di sebelah sini ada kantong persembahan, ya. Nanti kita akan lihat. Ini selalu ada, kenapa? Karena ini adalah bentuk ungkapan syukur dari umat Kristen. Pasti setidaknya kalau ke GKI yang lain pasti juga begini Bapak Ibu modelnya, atau ke gereja-gereja mainstream juga pasti sama. Karena dua hal ini, pelayanan firman dan pelayanan meja, yang terjadi ini adalah dua hal yang inti dalam liturgi atau peribadahan Kristen. Kemudian bagaimana peribadahan bisa berlangsung dengan baik gitu ya, supaya ada awalannya atau ada akhirnya, kemudian ditambahkanlah unsur berhimpun untuk mengajak umat beribadah dan unsur pengutusan. Ya, nanti kita akan lihat kenapa namanya pengutusan, bukan penutupan Bapak Ibu ya. Jadi ibadah itu tidak ditutup, tetapi diutus, diteruskan. Sehingga ada 4 ordo atau bagian dalam peribadahan yang kita ikuti, yaitu berhimpun, pelayanan firman, pengucapan syukur, dan pengutusan Bapak Ibu. Dan kurang lebih kalau dituliskan dalam sebuah kata-kata atau kalimat, jadi satu rangkaian yang utuh Bapak Ibu, kerangka dasar liturgi, yaitu berhimpun. Ya. Jemaat sebagai satu tubuh berhimpun dalam anugerah, kasih, dan persekutuan Allah Trinitas, siap untuk serta dalam pelayanan firman. Pembacaan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru diikuti perwartaan Injil Kristus Yesus sebagai dasar harapan yang mengilhami kita untuk menaikkan doa syafaat bagi semua yang berkekurangan dan bagi persekutuan umat, dan untuk menerima undangan menghadiri pelayanan meja, pengucapan syukur dan perjamuan kudus, mengucap syukur atas roti dan cawan dan kehadiran Kristus, makan dan minum dalam persekutuan dengan Kristus, dan kemudian menerima pengutusan untuk menjalankan misi di tengah dunia. Inilah kerangka dasar liturgi kita atau peribadahan kita. Dan inilah yang digunakan juga oleh berbagai gereja di dunia, ya, gereja-gereja dari berbagai denominasi, dari berbagai khususnya gereja mainstream ya Bapak Ibu, karena formula ini juga dibuat oleh atau dirancang oleh Dewan Gereja Sedunia WCC Bapak Ibu, ya. Dan kita menjadi bagian di dalamnya, bagian dari Dewan-Dewan Gereja Sedunia, bagian dari Persekutuan Gereja Indonesia gitu. Dan kita mengikuti alur ini sama-sama sebagai gereja yang ekumenis. Nah Bapak Ibu Saudara, kemudian bagaimana dengan liturgi GKI Kepaduri? Nah ini yang kita juga akan lihat bersama Bapak Ibu, liturgi GKI Kepaduri. Biasanya ada bagian persiapan ya Bapak Ibu, persiapan itu ada lonceng 1 kali, teng gitu ya. Kemudian ada warta lisan disampaikan oleh penatua, warta lisan itu berarti menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh jemaat, biasanya terkait dengan acara kegiatan gitu ya, yang akan datang dalam pekan itu. Kemudian ada saat teduh dan ada lonceng 3 kali. Ini persiapan sebenarnya additional, sifatnya tambahan, dan ibadah baru dimulai ketika berhimpun Bapak Ibu ya. Ajakan beribadah seperti tadi Pak Niko menyampaikan, marilah kita gitu ya mulai ibadah ini misalnya dengan membacakan Mazmur secara berbalasan, atau bisa juga berisi litani Mazmur secara bergantian gitu ya Bapak Ibu ya. Narasi yang dibuat juga bisa. Kemudian dilanjutkan dengan nyanyian pujian dan ada prosesi penyerahan Alkitab Bapak Ibu. Kenapa sih Alkitab harus dibawa dan diarak oleh penatua dan pendeta dari pintu depan sampai masuk sini harus diserahin? Padahal mah simpel aja, udah pendetanya duduk sini, penatua duduk sini terus maju gitu ya. Kenapa Bapak Ibu? Prosesi penyerahan Alkitab itu adalah prosesi yang mempunyai arti ya. Alkitab sebagai landasan kebaktian itu. Jadi yang menjadi landasan kebaktian ini berlangsung adalah firman Tuhan. Bukan firmannya pendeta Angelin Chandra, bukan firmannya Pak Christian Siregar, atau bukan saya yang berfirman Bapak Ibu. Tapi ketika pengkhotbah atau pendeta menyampaikan khotbah, itu firman yang disampaikan adalah firman Allah. Karena Alkitab itu akhirnya karenanya dibawa dari depan, kelihatan ya tulisan Alkitab depan, kemudian diserahkan oleh penatua, begitu Bapak Ibu. Artinya bahwa penatua sebagai steward, sebagai penata layan, sebagai pejabat gerejawi yang berwenang dalam keberlangsungan kehidupan bergereja, menyerahkan kepercayaan kepada pengkhotbah atau pendeta untuk menyampaikan firman Allah itu kepada jemaat. Ya. Kemudian pelayan firman menerima, diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan itu, sehingga dia harus mempersiapkan, dia juga harus bertanggung jawab atas apa yang disampaikannya, gitu ya. Artinya bertanggung jawab itu ya secara keilmuan, secara teologi, secara persiapan, refleksi dan seterusnya, ya. Meski pada akhirnya juga dibutuhkan tuntunan dengan Roh Kudus. Nanti kita akan lihat, ya. Berhimpun, setelah itu ada votum. Nah, Bapak Ibu, apa sih votum itu? Votum itu adalah sebuah pengakuan, pengesahan gitu ya,
Penyataan atau deklarasi yang disampaikan oleh pemimpin untuk mengajak umat ingat dan meyakinkan bahwa Allah hadir dan dialah yang menjadi dasar ibadah tersebut. Ya. Bacaan votum biasanya berbunyi, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Gitu ya. Atau pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya ketika itu disampaikan, ibadah ini sah, legal. Ya. Ibadah ini terjadi dalam pertolongan Tuhan. Ibadah ini terjadi dalam perkenanan Tuhan. Gitu ya. Kemudian umat merespon dengan apa? Amin, amin, atau amin. Kata amin itu berarti percaya, Bapak Ibu. Ya, ketika kita menyanyikan amin, artinya kita percaya bahwa ibadah ini berlangsung dalam pertolongan Tuhan. Setelah itu ada salam, Bapak Ibu. Salam bagi setiap kita yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Saya itu yang sampaikan ya biasanya. Salam itu adalah pernyataan dari Allah yang dinyatakan juga oleh pelayan liturgi. Dan salam ini menyatakan bahwa Allah mau menyapa kita. Ya. Lalu pertanyaannya, kenapa umat merespon dengan kalimat dan besertamu juga? Ya. Disinilah makna persekutuan orang beriman, saling memberikan salam satu dengan yang lain agar semua orang merasakan shalom. Ya. Tuhan besertamu, kemudian umat menjawab, dan besertamu juga. Ya, relasi persekutuan. Setelah itu disampaikan ada kata pembuka, Bapak Ibu, berisi narasi pengantar gambaran umum tema kebaktian hari ini. Ini sifatnya edisional ya Bapak Ibu, tambahan gitu. Dilanjutkan dengan nyanyian umat yang berkaitan dengan tema atau kata pembuka tersebut. Dan itu yang selama pandemi ini kita nggak ada Bapak Ibu. Dan rencananya akan kembali diadakan setelah kata pembuka ada nyanyian tema ya berkaitan dengan kata pembuka. Setelah itu ada pengakuan dosa Bapak Ibu. Apa itu pengakuan dosa ya? Kita adalah makhluk yang lemah yang berkali-kali melakukan kesalahan Bapak Ibu. Kesadaran inilah yang membawa kita datang untuk mengakui dosa dan kesalahan, baik itu sengaja atau nggak sengaja. Jadi kalau ada pengakuan dosa setiap minggu di gereja, Bapak Ibu itu bukan berarti kita seperti melegalkan bahwa yaudah sekarang ada pengakuan dosa, nanti dosa lagi, nanti kan ada pengakuan lagi gitu ya. Terus dosa lagi ada pengakuan lagi, enggak gitu Bapak Ibu. Tapi ini sebagai sebuah kesadaran bahwa kita tuh makhluk yang lemah, pasti tidak luput dari kesalahan, kita bisa terjatuh gitu ya. Karena itu ada ruang pengakuan dosa. Pengakuan ini diikuti dengan kesediaan untuk mengisi hidup yang baru. Nah ini poinnya sini. Ketika kita mengakui dosa, kita sedia nggak untuk memulai atau mengisi hidup yang baru? Kalau kita nggak bersedia untuk memulai dengan hidup yang baru, pengakuan dosa kita jadi nothing Bapak Ibu ya, nggak ada arti. Pengakuan dosa ini juga bukan merupakan kesempatan untuk melakukan dosa lagi dan lagi Bapak Ibu ya. Ibaratnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Kalau kemarin kertas yang diberikan kepada kita itu kita coret dengan gambar yang tidak baik, ya, maka hidup kita ke depan adalah kesempatan untuk mencoret gambar yang baik dan indah. Berusaha lebih baik dan lebih baik lagi. Itu poin pengakuan dosa. Kita diberikan kertas yang baru untuk mencoret gambar yang baik dan yang indah. Diri kita untuk kita nyatakan yang baik dan yang indah, kita menjadi lebih baik lagi dan terus lebih baik. Pengakuan dosa diungkapkan dalam doa dan nyanyian umat, kemudian dalam nyanyian penyesalan ya istilahnya. Makanya lagu-lagu pengakuan dosa itu Bapak Ibu seperti lagu Tuhan kami berlumuran dosa, Tuhan sudilah ampuni kami. Itu kan penyesalan ya. Atau di muka Tuhan Yesus ku bawa dosa-dosaku dan seterusnya. Itu kan penyesalan, pengakuan. Selanjutnya setelah kita mengakui dosa di hadapan Tuhan ada berita anugerah Bapak Ibu. Berita anugerah adalah pernyataan bahwa Allah yang Maha Pemurah itu mengampuni dosa-dosa umatnya. Dia tidak mengingat-ingat dosa umatnya dan membuka tangannya untuk manusia. Ya. Anugerah Allah itu dinyatakan dengan membacakan bagian firman Tuhan yang menyatakan bagaimana kasihnya kepada umat. Sehingga kita merespons syukur kepada Allah. Ya. Kemudian berita anugerah biasanya Bapak Ibu dilanjutkan dengan salam damai. Nah yang menarik adalah yang berubah adalah ketika salam damai kita dengan menangkupkan kedua tangan ya Bapak Ibu. Kalau dulu ingat nggak sebelum pandemi kita salam damainya gimana? Ada lagu bersukacitalah selalu, itu lagu hits banget lah di Kepaduri. Selalu ada tiap minggu gitu ya. Salaman, dan itu semenjak pandemi jangan boro-boro nyanyiin lagu itu, tapi salaman aja enggak. Tapi kita menangkupkan kedua tangan. Nah Bapak Ibu biasanya di sini penatua menyampaikan demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, umat menyambut itu ya. Damai Kristus bagimu, damai Kristus bagimu juga. Nah, disinilah kita memberi salam. Nah, di sini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, kerap kali kita memberikan salam itu cuma gitu ya. Tanpa melihat benar, beda kalau salaman kita pegang tangannya, terus kita melihat salam damai, salam damai. Tapi semenjak menangkupkan kedua tangan, apalagi pakai masker, nggak kelihatan ini ya. Nggak kelihatan ekspresi. Pas lagi ngeliat sini, orang yang dilihat lagi ngadep ke sono begitu ya. Nah,
Saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk hari ini dan seterusnya ketika kita salam damai gitu ya. Kita menangkupkan kedua tangan, iya betul, belum salaman tangan. Tapi ketika kita memberikan salam kepada orang lain di kanan kiri lah, seenggaknya sebelah kanan dan sebelah kiri gitu ya. Kita lihat orangnya sekitar 2-3 detik. Tatap matanya, tatap wajahnya. Kalau perlu juga sampaikan salam damai gitu ya. Lihat dulu, baru kemudian salam damai. Jangan coba gitu-gitu kan, jadi maknanya hilang Bapak Ibu. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Coba semuanya kita berdiri, ceritanya ini bagian salam damai Bapak Ibu ya. Jadi kita punya makna yang hidup jadi gitu ya. Jadi salam damai itu nggak cuma ritual yang tanpa makna yang kering ya. Nanti misalnya saya sebagai pelayan liturgi mengatakan demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu juga. Kemudian kita melakukan kedua tangan sama-sama. Katakan damai Kristus bagimu juga. Nah baru lihat kanan kiri Bapak Ibu. Salam damai. Lihat salam damai. Ya gak apa-apa. Nah gitu ya. Nah enak kan Bapak Ibu kalau ngelihat wajahnya langsung. Ngelihat gitu. Kalau dulu kan sebelumnya kan penatua bahkan salaman sampai ke belakang turun ya. Gitu ya. Dilihat matanya, dilihat wajahnya ya. Tadi kan udah kanan kiri, sekarang bisa nanti ke depan dan ke belakang, dilihat yang depan belakang. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagi, jangan nengok kanan kiri dulu Bapak Ibu, penatuannya dulu kan. Saya udah damai Kristus, udah ada yang begini gitu ya. Saya menyampaikan kan, damai Kristus bagimu bagimu juga. Ke kanan kiri, depan belakang. Ya, dilihat Bapak Ibu. Ya. Gitu ya. Silakan duduk Bapak Ibu. Nanti minggu depan dan seterusnya begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi punya arti. Oke. Selanjutnya ada doa epiklese. Nah, pelayanan firman. Apa sih epiklese itu? Epiklese atau epiklesis Bapak Ibu berasal dari bahasa Yunani yang artinya seruan permohonan pimpinan Roh Kudus. Makanya selalu ada doa epiklese. Pengkhotbah sehebat apapun gitu ya, dianggap dia sekeren apapun dalam berkhotbah, tetapi perlu bantuan Roh Kudus. Makanya selalu berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kemudian pembacaan Alkitab, ya, bacaan Alkitab dalam GKI itu ini yang mau kita lakukan kembali menggunakan leksionari, Bapak Ibu. Kenapa ada 4 bacaan? Kenapa ada leksionari? Nah ini kalau dijelaskan panjang banget, Bapak Ibu ya. Ada butuh satu seminar sendiri. Tapi intinya adalah kenapa kita pakai bacaan leksionari dan ada 4 bacaan? Intinya adalah terdapat dasar atau landasan kehendak Tuhan atas umatnya yang diambil dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil mempunyai dasar dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, penerapannya dalam surat-surat ya. Kemudian Bapak Ibu ada Mazmur yang dinyanyikan ya. Kemudian juga ada dari rangkaian keempat bacaan ini disusun sedemikian rupa sehingga mempunyai benang merah dalam pembacaan firman. Itu kenapa kita pakai leksionari. Setelah itu ada khotbah, saat hening. Nah, pasti setelah khotbah Bapak Ibu ada saat hening. Kenapa kita ada momen hening? Itu untuk menyarikan dan merenungkan apa yang sudah Tuhan firmankan hari ini untuk saya, sehingga menjadi bekal kehidupan selama sepekan dalam menjalani tantangan hidup. Ya, biasanya ditambahkan dengan kesaksian pujian, Bapak Ibu. Kesaksian pujian itu tujuannya untuk menguatkan khotbah hari itu, ya, menguatkan tema hari itu. Makanya kenapa kesaksian pujian itu, kesaksian nyanyian itu, lagunya, judul lagunya harus sama atau setidaknya sesuai dengan tema kebaktian hari itu, ya. Supaya nyambung gitu, supaya punya poin ada spiritnya sama gitu Bapak Ibu ya. Coba kalau misalnya kebaktian hari itu temanya tentang kasih ya, tentang kasih, terus lagunya adalah tentang musik misalnya gitu ya, karena bulan musik gitu ya, puji-pujian atau apa kan nggak kurang masuk. Kalau lagu itu tentang kasih akan lebih pas misalnya seperti itu. Kemudian ada pengakuan iman, Bapak Ibu. Pengakuan iman ini merupakan respons jemaat atas firman yang diberitakan melalui pengkhotbah ya. Dan GKI Bapak Ibu mengakui ada 4 pengakuan iman, yaitu pengakuan iman rasuli yang biasa kita ucapkan setiap hari Minggu, pengakuan iman Nicea Konstantinopel, pengakuan iman Athanasius ya, dan satu lagi konfesi GKI yang baru diterbitkan ya. Keempat formula pengakuan iman tersebut dapat diucapkan dalam kebaktian. Tapi yang paling sering kita ucapkan adalah pengakuan iman rasuli. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu formulanya paling pendek dan bisa dihafal. Yang lain panjang-panjang Bapak Ibu ya. Sesekali kita gunakan yang pengakuan iman Nicea Konstantinopel, atau kalau lagi HUT GKI
kita menggunakan konfesi GKI. Tapi intinya adalah pengakuan iman itu ikrar bahwa saya percaya, bahwa saya merespon firman Allah itu dan menghidupinya dengan ungkapan aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan seterusnya dan sebagainya. Selain diucapkan, pengakuan iman ini juga biasanya dinyanyikan ya dengan KJ 280 Bapak Ibu. Aku percaya Bapa dan seterusnya ya. Itu juga bagian dari pengakuan iman. Doa syafaat. Apa sih syafaat itu Bapak Ibu? Syafaat dalam KBBI berarti perantaraan untuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan ya. Syafaat dalam bahasa Inggris itu intercession yang artinya berdiri dari antara dua orang. Kenapa doa syafaat biasanya disampaikan oleh pengkhotbah atau pendeta gitu? Karena imam atau pendeta atau pengkhotbah itu seperti menjembatani umat dengan Tuhan, dengan Allah, ya, intercession gitu ya. Secara umum doa syafaat juga adalah doa yang dilakukan atas nama orang lain atau mendoakan orang lain. Dan beberapa pokok doa syafaat, karena esensi dari doa syafaat itu adalah mendoakan orang lain gitu ya. Makanya kita biasa mendoakan bangsa dan negara, hamba Tuhan, misalnya gereja, teman-teman, keluarga, orang yang sakit, orang yang kena bencana alam, dan seterusnya. Selanjutnya, pelayanan meja, Bapak Ibu. Ada pelayanan meja ini ada pengucapan syukur dan perjamuan kudus, Bapak Ibu ya. Jadi pengucapan syukur, itu kita memberikan persembahan, perjamuan kudus juga terjadi di meja ini, tapi karena GKI tidak melakukan perjamuan kudus setiap hari Minggu, jadi pelayanan meja itu berfokus pada pengucapan syukur, persembahan ya. Umat menyatakan ungkapan syukur dengan memberikan persembahan, dan di jemaat mula-mula Bapak Ibu itu biasanya orang bawa roti anggur gitu ya sebagai persembahan, karena roti anggur itu menjadi makanan keseharian. Roti anggur itu dipakai untuk perjamuan, kemudian yang tidak terpakai akhirnya dibagikan gitu ya. Zaman dulu juga jemaat mula-mula itu membawa roti anggur, membawa uang juga untuk dibagikan pada orang miskin. Nah, itu menjadi prinsip dasar kenapa kita memberikan persembahan. Dan kenapa kalau perjamuan kudus Bapak Ibu, pasti penatua membawa roti anggur, dan yang membawa roti anggur itu ngikutin yang bawa kantong persembahan ke depan. Itu prinsipnya mengikuti dari tradisi jemaat mula-mula ya. Kemudian ada nyanyian syukur, persembahan dikumpulkan, doa persembahan, dan doksologi. Dan istilah doksologi ini juga baru juga kita lakukan, kita masukkan sebagai respon. Dokso itu berasal dari kata doksa yang artinya pujian ya. Pujilah semesta, sumber segala kurnia ya, sumber segala kurnia, sumber segala berkat kita puji. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pengutusan dan berkat. Nah, narasi pengutusan biasanya disampaikan untuk mempersiapkan umat kembali berkiprah dalam dunia sehari-hari, Bapak Ibu. Makanya nanti ada 3 atau 4 kalimat narasi pengutusan, tujuannya untuk mempersiapkan umat kembali berkiprah dalam dunia sehari-hari. Kemudian nyanyian pengutusan, ya. Kalau tadi ada pengakuan dosa, nyanyian penyesalan, nah ini ada nyanyian pengutusan. Menegaskan kembali pesan firman Tuhan hari itu lewat nyanyian, sekaligus mengekspresikan tekad jemaat untuk siap diutus ke dalam dunia. Contohnya nyanyian pengutusan apa Bapak Ibu? Kita harus membawa berita dalam dunia, dalam gelap. Misalnya seperti itu gitu ya. Atau mari sebarkan Injil ke seluruh dunia, dan seterusnya dan sebagainya. Ya. Sehingga setelah nyanyian itu dinyanyikan, ada formula kalimat pengutusan yang disampaikan oleh pelayan firman, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Ini adalah kalimat pengutusan yang sifatnya perintah, bahwa ibadah ini enggak selesai dalam arti bukan penutupan Bapak Ibu, tetapi pengutusan. Ibadah ini diteruskan ketika kita keluar dari gedung gereja ini, kita masih beribadah dalam keseharian. Ya. Selanjutnya berkat Bapak Ibu Saudara. Agar sanggup melakukan tugas pengutusannya, umat membutuhkan berkat Tuhan. Ya, itulah sebabnya pengutusan disusul dengan pengucapan berkat atau blessings. Ya. Berkat disambut dengan aklamasi. Aklamasi itu respon seruan, haleluya, atau hosiana atau maranatha tergantung tahun liturgi. Kalau lagi Paskah, masa raya Paskah itu hosiana. Kalau lagi Advent itu maranatha gitu ya. Pada akhir ibadah Bapak Ibu diadakan penyerahan kembali Alkitab yang menandakan bahwa kebaktian telah dijalankan berlandaskan firman Tuhan. Kalau awal tadi diserahkan, dipercayakan, kemudian dikembalikan kepada penatua dari pengkhotbah bahwa ibadah telah selesai dilaksanakan berdasarkan firman Tuhan. Saat teduh. Berakhirlah ibadah sebagai perayaan hari itu.
tapi belum berakhir secara kehidupan sehari-hari. Ya, kenapa Bu? Kain ungu. Oh, warna liturgi maksudnya Bu Angelin? Oh iya, tuh ada tambahan. Padahal nggak ada perjanjian seksi tanya jawab nih kayaknya. Tentang warna liturgi, Bapak Ibu. Kenapa sih ada warna ungu, ada warna, kadang Bu Angelin pakai stolanya warna hijau, warna merah, warna ungu, warna apa lagi sih Bu? Warna putih ya. Ada warna apa lagi? Ya, itu ya. Jadi setiap liturgi itu ada namanya tahun liturgi Bapak Ibu ya. Tahun liturgi itu kemudian ada yang dimulai dari masa Advent 1 itu tahun barunya gitu. Kalau kita tahun baru 1 Januari, kalau tahun liturgi itu tahun barunya di Advent pertama ya, apa Minggu Kristus Raja, Advent pertama ya. Kemudian itu sebagai tahun liturgi yang baru biasanya warna ungu, penantian ya. Ke masa penantian ungu, kemudian masa raya Paskah, Natal warnanya putih ya Bapak Ibu. Setelah Natal kemudian ada Minggu biasa, kemudian juga ada masa raya Paskah, itu sebelum Prapaskah itu pas lagi Prapaskah warna ungu Bapak Ibu ya. Terus ada nggak pakai stola, hitam semua itu Jumat Agung Bapak Ibu. Jadi ada simbol warna liturgis yang mempunyai arti-arti tertentu ya. Minggu biasa warna hijau seperti itu ya. Itu warna liturgis yang digunakan. Kalau sekarang kita lagi masa apa nih Bapak? Minggu apa nih? Ini masih termasuk Minggu Paskah Bapak Ibu ya. Minggu Paskah ke-6 apa ke-7 saya lupa. Ya pokoknya ini masih masuk Minggu Paskah sampai nanti 5 Juni itu di Pentakosta Bapak Ibu ya. Thanksgiving, Pentakosta itu menjadi warna merah, warna liturgisnya ya. Hari turunnya Roh Kudus. Sebelumnya ada kenaikan hari Kamis tanggal 26. Ini saya jadi kayak pengumuman ini ya Bapak Ibu ya. Ikut kebaktian tanggal 26 nanti ada kenaikan, 5 Juni ada Pentakosta, Thanksgiving begitu ya. Artinya ada simbol-simbol liturgis lainnya ya. Ada lagi Bu Angelin Chandra? Ada, iya. Oke, cukup. Ya, Bapak Ibu, tentu akan sangat luas sekali pembahasan tentang liturgi, panjang, jadi nanti bisa kita bicarakan lagi, tapi artinya bahwa hari ini kita belajar revitalisasi ibadah itu memusatkan bahwa ibadah kita ini penting. Setiap hal yang dilakukan dalam ibadah itu pasti ada artinya, Bapak Ibu. Ya. Terus bagaimana dengan bacaan kita hari ini? Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, ini kata Paulus kepada jemaat di Roma, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Paling enggak ada 3 hal yang sebenarnya mau disampaikan oleh Paulus dalam bacaan ini. Yang pertama Bapak Ibu, Paulus sebenarnya menegaskan ya, bahwa pengertian ibadah yang sejati Bapak Ibu ialah ibadah yang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Menurut Paulus, inti ibadah Kristen adalah mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Tanpa dasar ini Bapak Ibu, ibadah dalam bentuk apapun tidak bernilai. Ya, mempersembahkan hidup kepada Tuhan itu artinya kita melayani di gereja, ya, kita memberikan persembahan diri, persembahan waktu, dan seterusnya. Juga dalam kehidupan sehari-hari, perbuatan perkataan kita adalah sebuah persembahan kepada Tuhan. Kalau kita di gereja, kita rajin ke gereja, ngikutin ibadah di gereja, mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita tidak beribadah dalam perkataan perbuatan di luar, ya, dalam pekerjaan kita, ibadah kita nothing Bapak Ibu. Ibadah kita nggak sejati. Ya. Ibadah kita menjadi sejati ketika itu relate antara yang di gereja dengan yang di luar. Kalau yang di luar, kalau yang di dalam kelihatannya baik, kita alim, kita penatua, kita pelayan, tetapi ketika kita di luar kita nggak relevan nih, perbuatan perkataan kita sesuai dengan nilai Tuhan, nothing. Ibadah kita tidak menjadi sejati, tapi ibadah kita malah menjadi fake, menjadi palsu, Bapak Ibu. Dan itulah kenapa kita terus memperbarui diri dalam kehidupan beribadah. Perkataan Paulus menjadi landasan kita untuk memaknai persembahan diri sebagai pelayan, dan persembahan tersebut hendaknya kita lakukan dengan kerendahan hati untuk mau belajar. Kita akan bisa menjadi umat Tuhan yang beribadah sejati, yang bisa menghidupi ibadah yang sejati kalau kita punya kerendahan hati untuk mau belajar. Makanya Bapak Ibu, kita manusia yang terbatas, kita bisa jatuh, kita bisa salah. Saya pun juga pernah melakukan kesalahan, saya pun juga pernah jatuh dalam dosa. Tetapi poinnya adalah bukan soal berapa kali kita gagal. Tapi poinnya adalah kerendahan hati untuk mau belajar dalam firman Tuhan. Itulah kehidupan beribadah. Terakhir Bapak Ibu, saya mau menyampaikan bahwa seperti yang saya katakan tadi, ibadah bukan cuma di gedung gereja, tetapi ketika kita di luar, dalam segala aktivitas dan perbuatan kita.
Karena itu di PMJ hari Jumat yang kemarin saya mengusulkan gitu ya kepada majelis untuk kita membuat satu pajangan hiasan yang ada pajangan yang bertuliskan selamat beribadah yang ditempelkan di atas pintu, tapi pintu sisi bagian dalam ya Bapak Ibu. Tujuannya apa? Supaya ketika kita selesai atau mengakhiri ibadah di gereja, ketika kita keluar mau salaman sama pendeta biasanya begitu ya, kita diingatkan di tulisan itu selamat beribadah. Kita udah beribadah di sini dan kita diucapkan selamat beribadah untuk keluar di ruang publik. Karena ruang publik, pekerjaan kita, tempat di mana kita berada itu juga adalah ruang ibadah kita. Ya, kemarin udah order tuh ke Sarpen, ke Pak Dodi ya, ke Pak Johan, rencananya nanti akan dibuatkan di atas pintu itu. Pada akhirnya Bapak Ibu, pajangan itu atau hiasan itu saya berharap itu akan permanen ada di situ sebagai simbol bahwa ibadah itu terus berlangsung. Ibadah di gereja, ibadah dalam keseharian. Hari Minggu kita datang ke gereja, masuk lagi dalam ruang ibadah keseharian. Ke gereja, ruang keseharian. Sehingga hidup kita adalah ibadah. Sampai kapan? Sampai kita selesai di dunia ini. Itulah makna hidup kita sebagai ibadah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami esensi atau makna dari peribadahan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk boleh menghidupi tubuh diri kami sebagai persembahan yang hidup, sebagai ibadah yang sejati, baik itu di dalam gereja ataupun di dalam keseharian kami. Kiranya Roh Kudus mampukan kami untuk boleh mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup sampai kami selesai di dunia ini. Tuhan, kiranya Engkau yang menuntun dan membimbing kami. Bapa yang baik, pada kesempatan hari ini kami menaikkan doa kami. Doa permohonan kami, doa syafaat kami untuk negara kami Indonesia. Di tengah situasi yang terjadi saat ini ya Tuhan, ketika penyebaran virus COVID yang kami rasa atau kami lihat sudah dalam keadaan yang membaik, kami terus merindukan dan kami terus mengharapkan bahwa semua situasi juga boleh berjalan dengan baik. Membaik juga dalam upaya untuk penanganan COVID maupun juga untuk vaksinasi, Tuhan yang menyertai setiap orang-orang yang berkecimpung di dalamnya, orang-orang yang bertugas mengatasi untuk terjadinya penyebaran yang lebih lanjut ya Tuhan. Tapi biarlah semuanya itu kami serahkan pada kehendak Tuhan dan mampukan diri kami juga untuk boleh menjaga diri kami dengan baik ya Bapa. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk gereja kami GKI Kepaduri sebagai komunitas atau persekutuan tubuh Kristus yang Tuhan sertai hingga saat ini baik dalam pelayanan kami secara internal maupun eksternal. Tuhan mampukan dan tolong kami supaya setiap pelayanan maupun kesaksian yang kami nyatakan itu juga boleh memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami. Kiranya Engkau juga menguatkan kami dalam hubungan saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain sebagai persekutuan tubuh Kristus, kami sebagai umat-Mu, sebagai jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa juga untuk Panti Asuhan Asih Lestari ya Tuhan dalam proses relokasi maupun juga dalam pembimbingan, tumbuh kembang anak-anak di sana, Tuhan yang senantiasa menyertai mereka dalam kesehariannya, dalam sekolahnya, sehingga kelak mereka juga mencapai apa yang menjadi keinginan atau harapan mereka. Berkati dan sertai juga para pengasuh, para pengurus yayasan, Tuhan juga berikan hikmat untuk boleh terus melayani seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi setiap usaha, pekerjaan kami, studi kami. Di situasi saat ini, ajarilah kami untuk senantiasa bersyukur atas apa yang Tuhan berikan pada kami. Dan mampukanlah kami untuk boleh mengelolanya sebagai wujud tanggung jawab kami atas berkat yang Tuhan berikan pada kami. Mampukan kami juga untuk boleh mempersembahkan apa yang Tuhan berikan pada kami dengan kerelaan, dengan ketulusan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada kesempatan hari ini juga kami berdoa dan mengingat untuk saudara kami yang sakit ya Bapak, maupun dalam masa pemulihan kami berdoa untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Bapak Chandra Siswanto, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Isnarti Hananto, Bapak Samhudi Chandra, Bapak Herianto Wibowo, Ibu Triniati, Bapak Musa bin Elias, dan kami juga berdoa untuk Pak Adam.
Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai saudara kami yang sedang sakit maupun dalam masa pemulihan. Melalui medis, melalui upaya obat-obatan maupun tindakan yang dilakukan, maupun pendampingan dari keluarga, Tuhan berikan mereka kekuatan, kesabaran, ketenangan, dan biarlah kasih Tuhan juga boleh dinyatakan dalam segala hal di tengah penyakit maupun pemulihan yang dialami oleh saudara-saudara kami. Kami berdoa juga untuk Pak Yohanes Rahmat dalam pergumulannya. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan Pak Yohanes. Tuhan hadir juga di dalam rumah Pak Yohanes, menghangatkan seisi keluarga dengan cinta kasih Tuhan. Biarlah kasih Tuhan juga boleh dirasakan dan boleh mendamaikan Pak Yohanes Rahmat di tengah pergumulannya. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang berulang tahun selama 1 pekan ini. Kami berdoa untuk Ibu Yulianti Wati Wijaya, Saudari Esterina Mulyati Jonathan, Ibu Kurniawati Sumantri, Ibu Ana Satriana Hussein, Bapak Wiratman Hartono, Ibu Sani Saripah, Ibu Adena Dharma, Bapak Anggrianto, Ibu Elsa Wahyuni Setiawan, Saudara Ruben Clay Hamongan Hutapea, Bapak Raymond Darwin, Bapak Melvin Darmadinata, Bapak Yohanes Rahmat, Bapak Lukiman Darmaja, Bapak Denis Prasatriadani Liser, Ibu Widya Meilani, Bapak Budi Tanujaya, dan Saudara Toar Eka Paksi Paruntuh. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan juga boleh mengalir dalam kehidupan mereka, boleh juga menyertai dalam pekerjaan, aktivitas keseharian maupun pendidikan, studi yang dilakukan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, menambahkan hikmat kepada saudara kami yang berulang tahun, sehingga mereka juga boleh menjadi perpanjangan cinta, tangan kasih Tuhan bagi siapapun yang boleh berjumpa dengan mereka. Inilah Bapa seruan dan doa yang kami naikkan, yang kami serukan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Umat yang terkasih, kini saatnya kita menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman-Nya yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan,
Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, diberinya kita pun, anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terhenti, mengasuh anaknya, tolongannya besar, seluas dunia. Muliakan Allahmu yang tiada terbandingi, Sang Bapa Anak Roh, di tahta Maha Tinggi, di Tunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus, selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih dan kemurahan yang Engkau limpahkan kepada kami. Engkau memberikan berkat dan kecukupan atas kehidupan kami. Pada saat ini kami datang membawa persembahan sebagai ungkapan syukur. Terimalah ya Tuhan. Kiranya Engkau memampukan kami juga untuk menjadi persembahan yang hidup di dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Bimbinglah kami untuk setia menyatakan kasih kepadamu dan sesama melalui setiap perkataan dan perbuatan sebagai wujud ibadah kami yang sejati. Inilah doa yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Sang Kasih Abadi. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia.
Umat yang terkasih, hari ini kita telah belajar mengenai ibadah. Ibadah tidak sebatas di gedung gereja, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kini jadikanlah hidupmu ibadah yang sejati, melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kepada Tuhan, juga kepada sesama. Lakukanlah semua itu dengan kejujuran dan ketulusan, sebab itulah ibadah yang murni bagi Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan, juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan.
Kini pergilah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.